wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, maaf teman-teman, Ibu baru bisa join jam 8.15 tadi, karena ada kerjaan yang harus diselesaikan. Eh, Mau tanya, oh, kelas yang malam ini terakhir kita materinya tentang apa ya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kita pekan lalu kan nggak kuliah ya, Ibu agak kurang sehat. Nah, sebelumnya, pekan yang sebelumnya tentang apa ya? Tentang manajemen perencanaan, Bu. Oke. Tadi Iya, materi pagi kemarin udah Ibu kirim ya, Raju ya. iya, sudah materinya sudah dikirim, Bu. Oke, baik. Jadi untuk malam ini adalah tentang pharmaceutical calculation ya, perhitungan farmasi ya. Jadi ini kenapa masuk dalam materi salah satu bahan ajar dalam mata kuliah Pharmaceutical Care, karena di sini kita sebagai farmasi, teman-teman yang udah kerja pasti tahu ya, kita banyak menghitung ya untuk obat-obat racikan, atau misalnya kalau di rumah sakit ada yang melakukan apa rekonsiliasi ya obat-obat ya. Baik, kita mulai aja. Jadi ini sedikit sekali teorinya untuk farmasi calculation ini, tapi banyak contoh-contoh perhitungan ya. Jadi kita tahu bahwa kekuatan sediaan farmasi itu ya, eh, jadi kandungan dari bahan aktif ya, proporsi dari bahan aktif dari total semua sediaannya. Misalnya kayak paracetamol 500, maka acetaminophennya tuh 500 miligram gitu ya. Tapi kalau kita timbang mungkin berat tabletnya nggak segitu ya, pasti lebih karena kan ada zat yang lain di dalam tablet tersebut gitu ya. Jadi itu kandungan dari proporsi dari bahan aktif total sediaan itu namanya Ya, kekuatan ya. Suara Ibu cukup terdengar kan ya? Berdengar, Bu. Jelas, Ibu. Kenapa? Suara Ibu jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kayaknya ada yang buka ya, si Silvi, boleh tutup dulu itunya, mic-nya, Silvi. Mohon maaf Ibu, tadi Zoom-nya sedang gangguan. Sudah Bu. Oke. Boleh ditutup Silvi. Ya, baik. Oke, jadi itu namanya kekuatan ya. Kita suka dengar kekuatan-kekuatan, itu istilah dari proporsi bahan aktif dalam total sediaan ya. Nah, kita sebagai farmasi tahu kemarin kita udah bahas juga waktu pembahasan obat rasional, kita bisa menaikkan atau menurunkan kekuatan tersebut untuk seorang pasien ya. Kayak misalnya kita ambil contoh dalam kasus ini adalah paracetamol tadi ya. Tentu untuk anak kecil kita nggak mungkin kan pakai dosis 500 mili ya. Nanti tergantung berat badannya, mungkin dokter ada yang tulis 75 mili mungkin untuk anak yang masih bayi, atau ada yang 125, ada yang 350 misalnya gitu ya, itu namanya diturunkan. Atau misalnya pasiennya mengalami gangguan liver ya, karena kita tahu paracetamol efek sampingnya ke liver, maka mungkin akan disesuaikan dosisnya ya. Begitu juga bisa ditingkatkan ya.
Bisa ditingkatkan tergantung kondisi penyakitnya ya. Karena pada dasarnya kayak paracetamol kita minum 500 mili, sebenarnya dia dosis maksimum seharinya nggak 500 kan. Berapa ya kalau nggak salah 4.000 atau berapa gitu ya miligram. Tapi bukan berarti kita boleh 4.000 minum aja karena eh, sakit misalnya minum kan paracetamol bisa analgetik minum paracetamolnya banyak, misalnya 4 tablet yang nggak gitu juga ya, sesuai aturan juga ya. Jadi bisa ditingkatkan atau bisa diturunkan ya. Ya, jadi kalau misalnya cairan bisa dilakukan dengan pemekatan ya atau penguapan ya. Kalau kalau cairan untuk diturunkan bisa dengan diencerkan. Ya. Kemudian, nah ini soalnya ya, kita udah mulai ke soal ya, contoh soal yang dari yang sederhana dulu. Di sini disampaikan seorang praktikum di laboratorium akan membuat obat gosok yang mengandung 5% B/V metil salisilat ya, bobot per volume ya. Berapa banyak metil salisilat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml obat gosok? Ya, Ibu Ibu tampilkan dulu jawabannya untuk yang ini. Nanti berikutnya mungkin bisa teman-teman sama-sama menghitung ya. Nah, ini ya. Jadi kalau soal ditunjukkan dengan eh, persen B per V seperti ini, udah pasti persennya itu berat per volume atau volume per volume atau bisa juga berat per berat ya. Nah, di sini dinyatakan 5%. Ya, 5% kita tahu 5 per 100. Sedangkan dia pengen tahu berapa banyak metil salisan yang dibutuhkan untuk 500 mili ya. Maka tinggal dikali 500, maka didapat ini kan 500 mili ya. Nah, kita tahu B per V berarti ini 5 gram per 100 mililiter kali 500 mililiter, maka mili-milinya bisa hilang. Ya, kebetulan di sini tidak tertulis ya milinya ya. Jadi apa namanya? Tinggal satuan gramnya ya. Kan ini 5. Aduh, salah lagi. Ambil spidol deh. Coba. 5 kan ya gram. Satuannya gram ya. Per, Ibu kalau kurang bagus kalau nulis di sini ya. 100 mililiter ya. Karena ini tadi B per V ya. Dikali 500 mil ya. Nah, ini kan milinya bisa dicoret ya. Dicoret. Jadi ini 500 kali bagi 105, jadi 5 kali 5 maka satuannya kan tinggal gram ya. Jadi satuannya gram, maka di sini tulis satuannya gram gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman Ibu ingetin kalau soal-soal farmasi ini satu ditinggal ya. Karena satuannya penting. Jadi nanti dilihat juga pertanyaannya apa, maka kita bisa jawab satuannya ya. Sampai sini jelas teman-teman kan ya, masih sederhana soalnya kayaknya. Oke. Nah, ini soal yang kedua sekarang. Seorang apoteker akan membuat larutan adrenalin 1:20. Berapa volume yang akan dibuat dari 50 miligram? Ada yang bisa jawab? Jawabannya 1.000 mili bukan ya, Bu? Gus Dalifa, maaf suaranya agak pelan apa Ibu? Ini sebentar Ibu besarkan dulu laptopnya. Ya, boleh. 1.000 mili bukan, Ibu? Berapa kali berapa? Yang penting ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau ujian, kalau jalannya benar, masih dapat nilai ya, walaupun hasilnya salah. Tapi kalau langsung di hasilnya, jangan itu ya. Nanti
pikiran apakah lihat yang lain atau lain sebagainya ya. Gimana dapat 5 tadi berapa dapatnya? 1.000 mili, Bu. 1000 mili, Bu. Gimana itunya jalannya? Eh, Kalau misalkan biasanya kan satu satu gram 1 banding 20.000 itu kan biasanya ada satuannya ya, Bu ya. Mm-mm. Biasanya satu gram banding 20.000 mili. Mililiter ya. Oke. Nah, terus itu kan 50 miligram. Maaf Mm-mm. Ibu, 1 gram dibanding 20.000 mili dikali sama 50 miligramnya diubah ke gram, Bu. Oke. Jadi Berapa? 0,05 gram ya, Bu. 0,2. Gram ke miligram berapa? 0, Dibagi berapa? 1.000, Ibu. 0, 0,05. ya. Terus Terus dikali habis, 20. iya, Bu. Oke. Nah, terus habis itu, Udah selesai. Emang mau cari apa lagi? iya, tinggal dikali silang Kan aja. ditanya volume ya. Iya, jadi karena ini 1 gram ya, 1 gram. Di sini kalau ini 1 gram ya, ininya disamain satuannya jadi 0,05 gram. Sedangkan ini 20 mili ya. Jadi kita bisa ketemu berapa mili ya. Iya, Bu. Oke. Oke, ini masih sederhana. Kemudian ini soal yang berikutnya. Seorang mahasiswa sedang melaksanakan praktikum sidang steril. Mahasiswa tersebut membuat injeksi natrium pentobarbital 50 miligram dalam setiap milinya. Ya, jadi membuat larutan 50 miligram natrium pentobarbital dalam setiap milinya. Berapa persen kekuatan injeksi tersebut? Gimana? Kalau misalkan 50 miligramnya diubah ke gram, Bu, terus dibagi Iya kan? setiap milinya itu kan 1 liter ya, Bu? Atau kalau misalkan mau diubah ke liter atau per mili, Kalau iya, jadi karena persen, persen itu kan satuannya gram per mil, 100 mili ya. iya, Iya, jadi contoh soal yang ini nih, persen B per V kan nih di sini 5 gram dalam 100 mili ya. Jadi persen itu mengandung informasi dia dalam gram per 100 mili ya. Jadi kalau 50 miligram dijadiin gram, tadi berapa? 0, 0,05 gram, Bu, iya, terus per 100 mil. iya, oke. 100 mili dikali 100%, Iya, jadi hitung hasil berapa? 0,05. 0,05 dibagi 0,05%, Bu. kan jangan lupa ya. Ini kan dijadiin gram, ya kan? Nah, milinya itu kan 100 mili. Maka dia juga harus disetarakan. Ini kan dalam 1 mili. Jadi 5% dapatnya. Jangan lupa ini dalam 1 mili. Ini jadi persen per persen itu bisa pokoknya dalam gram per mililiter. Tapi yang ini, contoh yang ini nih, B per V ini dalam gram juga per mililiter, tapi kebetulan ini 5/100 karena 5% ya. Nah, kalau yang ini, nah ini mau ditanya persennya. Ibaratnya kalau 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 kali-kalian 5 kali 3 sama dengan 15, maka berapa kali 3 sama dengan 15? Ibaratnya gitu soalnya. Soal ini maksudnya. Tapi jangan lupa yang ditanya persennya ya. Yang nomor 2 gimana?
Yang lainnya ada, yang lainnya bisa jawab. Ini soalnya udah makin bervariasi ya. Dia menambahkan 5%, 5 mili larutan iodida 10% pada infus dextrose. Ya. Berapa persen kekuatan kalium iodida dalam larutan infus tersebut? Ya, ditanya jadi berapa persen? Ada yang bisa? Yang lainnya atau kalau nggak ada yang lain coba yang mungkin yang bisa ada. Jadi 5 Bu, mili ini 5 harus mili. Hah? ini harus dibagi dulu nggak Bu yang 5 mili per 500 milinya? Enggak, kan ini kan jadi jadi mesti tahu dulu larutan iodida yang ditambahkan itu harus ditahui dulu itu. 10% itu B per V jadi berapa? 1/10 ya, mili ya. Iya Ibu 1/10. Kita lihat jawabannya. Nih ya, jadi dari sini dulu yang dihitung ya, seperti Ibu bilang tadi. Itu dia ternyata ditambahnya 0,5 gram ya. Nah, pengen tahu 0,5 gram ini berapa dalam 500 mili gitu. Tinggal itu aja. 0,5 dikali ini cairannya. Jadi ketahuan berapa persen. Tapi kita harus tahu dulu kalium iodidanya berapa. Berapa gram dalam 5 mililiter ini. Kandungannya, beratnya. Tuh, jadi kalau ketika kita menambahkan 0,5 gram kalium iodida ke dalam 500 mililiter dextrose, maka kita jadi bisa ngitung presentasinya tinggal dibagi karena udah gram udah mili. Ya, jadi udah tinggal dikali 100%. Ya. Ini 0,1% B per V juga. Oke. Oke, kemudian itu tadi menambahkan atau mengurangi kekuatan ya. Nah, sekarang rasio dan proporsi ya. Jadi rasio adalah perbandingan nilai dua angka yang menyerupai pecahan. Contohnya 1 dan 2. Jadi bukan 1 dibagi 2, tapi 1 dan 2 ya. Jadi 1 dibanding 2 gitu ya. Bacanya kita nggak setengah, tapi 1 banding 2. Atau satu, kita nggak dibilang 1/2, tapi 1/2. Kalau rasio ya. Nah, kalau perbandingan 1/2 itu mau satunya dikali 500, mau duanya dikali 500, iya, pasti tetap perbandingannya sama ya. Mau satunya dibagi 10, duanya dibagi 10, pasti perbandingannya tetap kan kalau 1 bagi 10 jadi 1/10, duanya dibagi 10 jadi 2/10. Jadi tetap mereka itu perbandingannya 1/2. Mau diapa-apain juga ya. Tetap dia dikatakan perbandingannya 1/2 ya. Mau dikali berapapun bilangan yang mau pakai pecahan, mau pakai bilangan bulat ya, atau pakai apapun, eh, misalnya 1 dipangkat 2, misalnya gitu, dia tetap 1/2 ya. Nah, kalau proporsi biasanya dia ada ada apa namanya perbanding jadi ada 2 rasio, ada 2 ya, nggak satu gini ya. Jadi A banding B sama dengan C banding D ya. Jadi ada 2 ini namanya proporsi. Tapi kalau yang cuma 1/2 aja itu namanya rasio ya. Nah, pada penulisan proporsi penting untuk memberi unit atau satuan. Ya, misalnya mililiter kan, jadi jangan disebut mili aja gitu ya. Sebut mililiter per miligram ya, karena dua-duanya mili gitu ya.
Oke. Ini persentase atau rasio kekuatan komponen dalam sediaan farmasi didasarkan pada kualitas relatif terhadap jumlah total sediaannya ya. Jadi karena persentase pasti berdasarkan total atau rasio itu berdasarkan jumlah total terhadap jumlah total sediaannya ya. Di komponen yang ada didasarkan pada kualitas relatif terhadap jumlah total sediaannya. Jika campuran dengan persentase atau kekuatan rasio tertentu diencerkan menjadi dua kali kuantitas aslinya, maka total sediaan menjadi bertambah dua kali lipatnya dan bahan aktif berkurang setengahnya ya. Karena dia di larutan misalnya larutannya misalnya mengandung 5 miligram atau misalnya 5, 15 miligram dalam 1 mili gitu ya. Nah, ketika dia diencerkan jadi dua kali lipatnya, berarti milinya ditambah volumenya, maka dia pasti akan berkali dua zatnya gitu ya. Volumenya ya, tapi bahan aktifnya berkurang ya. Jadi kalau misalnya kita punya obat sirup misalnya apa ya? Hmm, Tempradrop, Tempra sirup itu miligramnya dalam 5 miligram, berapa miligram ya? 160 miligram, Bu. 160 Iya, dalam 5 160. mili, Iya, dalam 5 mili, Iya, Bu. coba sini. 160 ya? Ya udah ya. Jadi kalau 160 miligram dalam 5 mili, kalau kita mau encerkan, misalnya jadi 10 mili, udah pasti, misalnya 1 sendok ya, misalnya 5 mili ya. Terus kita mau jadi 10 mili, yang 160 jadi berkurang dua kalinya ya. Nah, tadi kan diencerin dua kalinya jadi 5 jadi dikali 2 jadi 10, tapi zat yang terkandungnya jadi turun ya, berkurang setengahnya ya. Itu udah pasti. Sebaliknya, jika campuran dipekatkan dengan penguapan hingga setengah kuantitas aslinya, misalnya tadi 5 mili dipekatkan jadi 2,5 mili, maka tentu bahan aktifnya bertambah dua kalinya ya, akan menjadi 1,5-nya. Jadi kalau misalnya tergantung berapa yang diuapkan ya, kalau diuapkannya eh, misalnya tadi yang 5 mililiter jadi 2,5 mili karena setengahnya ya dari kuantitasnya, maka tentu zat, zat beraktifnya tadi 160 jadi bertambah ya. Tapi tidak ada yang hilang karena penguapan diasumsikan ya, tidak ada yang ikut menguap zat aktifnya ya, gitu. Nah, ini contohnya jika jika 3 tablet Evista mengandung 180 miligram raloxifene, ini masih gampang kali ya. 3 tablet segini untuk 12 tablet berapa gitu ya. Ini masih dihitung, masih mudah dihitung ya. Jadi sebaliknya kalau diketahui 3 tablet Evista segini, berapa tablet yang mengandung 660, maka kita bisa ketemu berapa tablet 660 miligram itu ya. Ini mungkin masih biasa ya hitungannya. Oke. Nah, ini jika 15 tablet Evista mengandung 900 miligram raloxifene, berapa mili yang terkandung dalam 3 tablet? Ya udah pokoknya dikelompokkan yang satuannya sama, nanti akan diketahui berapa miligram 3 tablet ini ya. Jadi diputar-putar aja ya. Ini yang ditanya di bagian miligramnya, ini yang ditanya bagian tabletnya ya. Begitu juga ini ditanya miligramnya, ini yang ditanya bagian tabletnya ya. Yang penting jalannya tahu ya.
Tentu satuan itu harus dikelompokkan sehingga bisa dicoret ya. Sehingga dia nggak punya satuan, tinggallah satuannya miligram, maka dapatnya 1 miligram ya. Kalau miligram-miligram dicoret, tentu tinggal satuannya tablet, maka dapat satuannya tablet. Dan maka dapat hasil akhirnya tablet satuannya. Nah, ini ekstrak ya. Dalam 4 gram bawang putih, dalam 4 gram bawang putih diketahui mengandung 10 miligram alisin ya. Bawang putih kan mengandung alisin ya. Berapa mikrogram alisin yang terkandung dalam 500 miligram bawang putih? Ya, contohnya kayak tadi barusan soal-soalnya. Ya, boleh dijawab, tapi sama yang lain. Tadi di depan udah di... Bu, ada yang bisa jawab? Bu, untuk caranya itu pertama kalau itunya kan 4 gram bawang putih ya Bu. Di Hmm. satu dijadiin semuanya Bu satuannya. Hmm. Jadi 4 gram 4 gram bawang putih itu kan diketahui mengandung 10 miligram Hmm. alisin. Berarti 10 miligram dibagi 4 dibagi 4 gram, atau kalau misalkan mau dijadiin 10 miligram per 4.000 miligram sama dengan X atau mikro atau alisin yang dicari dibagi sama 500 miligram bawang putih. Nanti dikali silang yang 4 yang 10 miligramnya dikali 500 miligram sama 4 gramnya dikali X, Bu. Jadi berapa? Ketemunya berapa? Sebenarnya sih gampang ya, 4 gram putih, terus ini tak pengen tahu 500 miligram. Kalau misalnya mau dijadiin gram, kayaknya lebih sederhana ya. 4 gram dibagi 500, 0,5 gram, terus sebelahnya 10 miligram, sama dengan 10 miligram per A, misalnya berapa. Nanti tinggal dicari A-nya berapa. Tapi satuannya apa jadi? Kan ini 10 miligram alisin. Jadi kalau misalnya 4 gram dibagi 500 miligram itu 0,5 gram sama dengan 10 miligram per A. Ya gitu, A-nya ini bisa dicari. Miligram alisin dapatnya. Ya nggak? Tapi tadi nggak apa-apa Musdalifah begitu juga nggak apa-apa. Karena Musdalifah menjadikan ini jadi miligram soalnya. Tapi jangan lupa perbandingannya bawang putih dan alisin ya karena di dalam bawang putih ini ada alisinnya, bawahnya juga bawang putih dan alisin juga. Jangan sampai bawang putih dibagi alisin gitu. Jangan sampai gram beratnya bawang putih dibagi beratnya alisin. Itu jangan sampai terjadi gitu. Beratnya bawang putih ya dibagi, pertanyaannya beratnya bawang putih 400 ml, berarti 4 gram dibagi 500 gram, ya kan? Dikelompokkan dengan satu, kan ini B per B berarti ya. Berat dengan berat, tapi beratnya itu harus diperhatikan. Ini kan kandungannya, ini kan zat apa bahannya. Maka bahan bisa dibagi dengan bahan sehingga bisa dicoret. Nah, kandungannya walaupun dia miligram juga, tapi nanti ketemunya miligram si bahan apa yang terkandung gitu. Itu jangan lupa, jangan sampai. Kalau tadi kan dari tadi kan kebetulan B per V terus ya. Jadi kita bisa satuin beratnya tentu dibagi berat biar hilang satuannya. Tinggal volumenya, maka kita tahu volumenya ya. Tapi kalau ini berat per berat, walaupun dua-duanya berat, jangan sampai salah baginya antara bahannya dengan kandungannya. Jangan sampai salah. Nggak bisa bahannya dibagi
kandungannya nggak bisa, walaupun dia satuannya sama, mau di miligramin juga nggak bisa ya, karena kan yang satu kan bahannya, yang satu kandungan di dalam bahan itu yang mesti diingat. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi bahannya ya dibagi bahannya, di satu dikelompokin, nanti apa kandungannya ya sesuai dengan kandungannya gitu. Itu Oke, Bu. prinsipnya itu. Berapa tadi dapatnya Musdalifah? 1,25 miligram, Bu. Jadi berapa jawabannya? 1, 1,25 miligram, Bu. Hmm, ibu ibu bilang teman-teman gimana? 0,08 bukan, Bu? 1250 Iya, jadi mikrogram tuh mikrogram dulu, Bu. Kalau miligram ke mikrogram, dikalikan 1000. Mil- Oh iya, maaf, Bu. Saya salah satu mana. Nah, jawab soalnya lagi. Ibu mau coba hitung dulu berapa sih sebenarnya? Sebentar. Jadi tadi nggak ngeliat tadi yang ngomong ya. Bu ya, sebentar. udah benar sih, Bu, 1,25 gram. Oke. Nah, ya, jangan lupa satuannya mikrogram ya. Ya, jadi jangan lupa mengelompokkannya juga sehingga bisa menemukan hal seperti ini ya. Ini kan yang dicoret ini sama ini sama ini gitu ya. Ini sama ini dicoret sehingga nanti bisa mendapatkan hasil segini karena ini yang ditanya alisinnya ya. Tapi pertanyaannya dilihat ini mikrogram maka dijadiin mikrogram ya. Oke, bawahnya siapa yang bisa? Yang lainnya? Siapa yang lainnya dong? Ya udah keluar. Ya udah, apa? Kita lihat aja. Oke ya. Aduh, jadi kan ginkgo balik karena mengandung 20% ginkgo ya, maka 24/100 dan pasien diminta untuk menggunakan 120 miligram ya. Jadi 24/100 dikali 120 dapatlah 28,8. Tapi karena dibagi menjadi 3 dosis, ya berarti dibagi 3 ya. Jadi eh, per setiap kali minum dapat dosisnya sekian ya. Konsentrasinya 9,6 miligram ya. Jangan lupa ini tergantung kayak kita kalau bikin tablet mungkin di praktek buat racikan ya. Kan kita juga apa namanya harus perhatikan ya. Misefaknya berapa, DTD apa enggak DTD, misalnya kalau puyer, kemudian dia aturan pakainya seperti apa ya. Jadi kalau ditanya dosis per sekali pakai tentu tahu ya. Karena kan atau per sehari pakai misalnya gitu ya. Kalau di faknya DTD tentu kita tahu bahwa berapa yang diambil untuk buat puyer itu misalnya DTD 15 gitu ya atau DTD 10. Tapi kalau misal pun ditanya misalnya dalam satu bungkus puyer eh, berapa misalnya kandungannya dan lain sebagainya, pertanyaannya tentu kita bisa. Jadi ibaratnya kayak tadi yang Ibu bilang, 1 tambah 2 sama dengan 3, tapi berapa tambah 2 sama dengan 3? Atau 3 sama dengan 2. Atau misalnya berapa sama dengan 3 kurang 2, misalnya gitu-gitu ya, dirubah-rubah soalnya ya. Oke, ini masih bisa kayaknya ya. Kemudian ini eh, seorang apoteker di laboratorium sedang membuat larutan kalium permanganat 1 liter ya. Dengan perbandingan ini udah pakai perbandingan ya. 1 banding 2.500. 2.500. Berapa kalium permanganat
yang harus disiapkan untuk membuat larutan tersebut. Dia 1:250. 2.500, maaf. 1:2.500. Kira-kira berapa nih jawabannya? 1 liter. Dia mau buat 1 liter. Nol koma empat gram ya, Bu? Karena satu gramnya aja 2.500 mili, sedangkan ini 1.000 mili ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian, nah ini seorang apoteker sedang menyiapkan digoxin pediatric elixir. Teman-teman yang lain bisa ngikutin juga kan ya? Iya, Karena Bu. dari tadi kan ada yang mau ditanya mungkin, yang lainnya. Ada yang mau diulang nggak dari latihan-latihan yang tadi? Yang sudah lewat tadi. Ini misalnya. Atau yang ini, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita UASnya ada esai ya, Bu. Tergantung nanti kesepakatan dosen. Bisa esai, bisa PG. Kalau esai, tadi Ibu bilang, jangan lupa pakai jalan. Kalau nggak pakai jalan, eh, kalau hasil salah ya udah langsung nol. Tapi kalau pakai jalan, mungkin nggak langsung nol gitu ya. Itu aja sih pesan Ibu. Bisa juga PG. Ada yang mau ditanyakan yang soal-soal udah lewat ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah ini, seorang apoteker sedang menyiapkan digoxin pediatric elixir. Tiap mililiter mengandung 0,25 miligram digoxin. Berapa miligram digoxin yang terkandung dalam 0,6 mililiter? Ini juga masih gampang sih ya. 5 mili 0,25. 0,6 berapa? Gitu ya. Itu. Gitu kan ya jalannya ya. Kita bisa lewat ya soal yang ini. 5 mililiter 0,25 miligram. Sekarang 0,6 mililiter berapa gitu ya. Ini kan ibaratnya tadi, seperti tadi. Berapa tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Misalnya gitu. Oke. Nah ini seorang peneliti di suatu bagian R&D industri farmasi menambahkan 1 gram NaCl, ya, jadi bahan itu ya 1 gram, bahan padatnya, ke dalam 500 mililiter NaCl 0,9%. Ini soalnya lebih bervariasi ya. Jadi udah ada, mungkin teman-teman yang udah kerja tahu ya larutan NaCl 0,9%, 500 mili. Tapi ini ditambahin lagi 1 gram NaCl. Jadi berapa konsentrasinya? Tentu udah berubah ya. Tadi kan cuma kita harus kita harus tahu juga dulu NaCl 0,9% gram NaCl-nya bisa gitu juga ya. Kita kan nggak tahu berapa gram NaCl 0,9% 500 mili ini ya. Nanti jadi tambahin 1 gram berarti jadi ketahuan berapa NaCl yang terkandung dalam 500 mili. Maka nanti jadi tahu persentasenya gitu. Atau mau pakai jalan lain nggak apa-apa juga ya. Tapi menurut Ibu itu yang paling gampang karena kita di sini harus tahu dulu larutan NaCl yang 500 mili ini 0,9% ini berapa gram NaCl-nya. Ditambahin 1 gram. Misalnya ketemu, misalnya ketemu berapa gram, maka 1 gram tambah yang tadi, yang ketemu tadi ya. Nah, nanti tinggal dicari deh berapa persen itunya, konsentrasinya dalam 500 mili ya. Ada yang udah hitung? Ibu, saya izin jawab ya. Ya, ini tah. Jadi 0,9% kan sama dengan 0,9 per 100 dikali dengan jumlah larutannya yaitu 500 mili, hasilnya 4,5 gram.
4,5 gram ditambahkan dengan 1 gram NaCl, hasilnya 5,5 gram. Nah, 5,5 gram dibagi dengan jumlah larutan 500 ml, hasilnya 0,011 gram. Untuk presentasinya berarti 1,1%. Iya gitu, ya, iya gitu cara jawabnya. Benar. Oke. Soal yang kedua, mencampur 200 gram pasta 10% B per B, 50, ini mau dicampur semua. 50 gram pasta 20% B per B, dan 100 gram salep 5% B per B. Berapa persen kandungan CaO? Yang bisa jawab. Aku boleh izin jawab, Bu? Ya, aturan yang lain ya udah nggak apa-apa Musdalifah. Yang penting yang lain paham ya. Oke, Musdalifah. Itu kan tadi eh, untuk massa pastanya itu kalau 200 gram dia 10%, kalau 50 gram dia 20%, kalau 100 gram itu Hmm. misalkan itu dijumlahin, berarti kan tadi 20 ditambah 10 gram ditambah 5 gram. Ditambah 20 maksudnya 20 apa? 20 yang 20 ini Bu. Persen. Iya 20%-nya. Persen Maksudnya yang semua persen ini ditambah. iya Bu, 20% ditambah 10% tambah 5% itu kan 35. Terus massa totalnya itu kan tadi ada 200 gram, kemudian 50 gram ditambah 100 gram jadinya 350 gram. Nah, dari yang kita jumlahin itu bisa kita bagi Bu, tiga, dibagi 350 dikali 100%. Kan mau cari persentasenya hasilnya jadinya 10%. Ya. Ya, tapi ini sebenarnya kita cari dulu karena ini bobot per bobot ya harusnya ya. Ini dicari dulu bobot per bobotnya ya masing-masing ya. Kan ini 10%. Karena kan persen sama angka gram itu nggak bisa dijadiin satu ya. Maka kita cari dulu Iya Bu. dalam 10% itu berapa gram gitu. Karena kebetulan gram bobot per bobot. Jadi harus dicari dulu. Kita kan nggak bisa main coret dengan satuan yang berbeda ya. Jadi, aduh, ini ada apa sih? Persen, nggak bisa, itu ya. Tadi kalau kamu kan 10% tambah 20 tambah 5, tapi kan satuannya masih persen ya. Nah, ini, jadi bobot CNO-nya, sini, ini bobot CNO-nya, ya, tahuan. Maka, sedangkan total pasangnya tadi benar, dan hitungnya tadi, Musdalifah, maka kita bisa, walaupun hasilnya benar ya. Oke, ini, ada yang ini, yang lain coba. Cobain nggak apa-apa kan mumpung dari masih kuliah ya. Dikit salah kita perbaiki sama-sama. Tapi kalau misalnya nanti udah ujian kalian harus benar. Yang laki-laki coba ada nggak? Gak usah ditunjukkan. Ayo volunteer aja. Salah nggak apa-apa kok. Oh, sangat nggak apa-apa. Lagi kuliah mah nggak apa-apa. Kayak gantian yang laki-laki. Halo, ada kan laki-lakinya di sini? Ada lah si Raju. Terus ada siapa lagi? Cuma Raju sendiri ya. Ada nih Muhammad Romli.
Ayo siapa? Iskandar Hakim. Coba yang laki-laki nyoba. Ayo, karena waktunya lama loh. Kalau nggak yang perempuannya yang lainnya mungkin. Ibu malas tunjuk-tunjuk ya. Harusnya kan kalian udah harus ini ya. Tadi contohnya kan banyak udah di depan. Ini udah ada juga tadi contoh yang kayak gini modelnya. Ini soalnya sama Bu kayak yang tadi Bu. 1000 Iya, makanya tadi baru ngomong. Ya, gimana? 1000 miligram bukan Bu, mililiter Bu. mililiter. Tanya. Pertanyaannya volume loh. Iya mililiter Bu, maaf. Itu Jadi gimana? gram jadiin gram ya Bu, jadinya 0,05 gram, terus habis itu 0,05 gram dibagi 1/20.000, hasilnya 1/1000 mililiter, terus dijadiin liter jadi 1 liter Bu. Ya, memang eh, 1 liter. Iya. Oke. Karena ini satuannya seperti ini, maka biarkan saja satuannya dalam mililiter ya hari ini. Oke, udah pada prinsipnya benar sih. Pada prinsipnya benar. Jadi 1 gram aja 20 mililiter ya. Berarti kalau 50 miligram berapa ya? Tadi makanya ibu bilang kan soalnya udah ada gitu tadi ibu bilang. Sebenarnya ini soal ketika tadi ditanya maksudnya di apa? Dilempar ke forum harusnya kesempatan yang lain jawab gitu. Tetapi nggak ada yang mau jawab ya. Tadi yang laki-laki maksudnya ibu karena di depan udah ada. Oke, ini soal yang kedua di pengenceran nih. 50 gram salep asam salisilat 2%. Aku nggak dengar. Aku nggak dengar sih sebenarnya Raju. Maaf Raju. Kali kata-kata Raju. Hah? Yang itu ibu kok nggak dengar ya? Gimana ya? Berapa? Berapa tadi teman-teman? Apa kata Raju? Maaf, ibu nggak dengar. 20 gram bagi salep. Katanya 20 20 gram gram Ibu. dari jawab jalannya. Jalannya gimana? Aduh, kenapa mau sih? Ini kan dia 50 gram salep 2% ya. Jadi sedangkan dia mau konsentrasi yang diminta sama dokter 0,5% B per B ya. Kira-kira Baru 2 ya Bu, dikali 50. maksudnya 0,2 0,55 0,5 dibagi 2 gitu. Dikali 50. Ya untuk ininya dulu Bu. Untuk jumlah salepnya dulu yang dicari. 0,5% B per B itu berapa per berapa? 0,5 gram dalam 100 gram Bu. 0,5 berapa maaf?
0,5 gram dalam 100 miligram kali ya. Apa gram? 100 Gram. Gram, gram, Bu. Ibu. Gram sama mililiter kan? Nggak ada mililiter ini B per B. Iya, Jangan pakai mililiter. Bu, bukan mililiter. 0,5 gram dalam 100 gram, Bu. Kita lihat ya. Tadi sebenarnya udah ini ya. Ini kan tadi ketemunya cuma sampai sini Raju tuh ya. Tapi kan yang ditanya berapa basi salep yang ditambahkan untuk mengencerkan gitu. Karena yang udah ada kan 50. Ya, tambahin lagi 150 untuk pengencerkan. Jadi dilihat pertanyaannya teman-teman hati-hati ya. Ini kan kita kita kelompokkan dulu yang sama kan tadi Ibu bilang ya persen per persen sedangkan 50 gram berapa dapatlah bobotnya 100 gram ya. Bukan 200 gram ya. Ini masih 0,5 B ya. Maka B-nya sama dengan 200 gram. Tapi dia tanya berapa yang ditambahkan untuk mengencerkan salep tersebut ya. Jadi ini harus di ini karena yang diinginkan segini tapi udah ada 50. Makanya tambah segini. Kalau ditambah 200 aja ini terlalu keenceran nggak sesuai dengan ini 0,5% B per B. Tuh, kalau cuma jawabannya cuma tadi Raju jawabnya 20 kan 200 ya? Lupa Ibu. Jadi diperhatikan juga pertanyaannya ya. Kalau sampai sini aja masih salah jawabannya. Pertanyaan soal yang ini. Oke, ya. Baik, berikutnya derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu banyaknya obat yang berion ketika dilarutkan dalam air, ya. Jadi itu isinya kan muat-muatan ya. Kalau ion itu ada positif, ada negatif. Jadi larutan airnya itu adalah larutan yang mempunyai bermuatan ya. Faktor penentu utama terjadinya ionisasi itu adalah sifat kita kan harus tahu ini ya, karena kan obat itu pasti diabsorpsi ya kita harus tahu pH di lambung, pH di usus ya. Jadi kita bisa memprediksi kelarutannya apa proses absorpsinya gitu ya. Ini tujuannya mempelajari derajat ionisasi ya. Kita tahu bahwa dia bisa terionisasi atau tidak ya tergantung dari lingkungannya dia dan zatnya dia sendiri ya obatnya itu dan lingkungannya ya. Nah, ya, biasanya dari pelarut. Dalam hal ini kalau di dalam tubuh kita tentu kan apa obat itu kan ketika ditelan dia akan masuk di lewatin kerongkongan, kemudian dia akan masuk ke lambung ya. Di lambung kan udah ada cairan juga, di usus juga ada ya. Prinsipnya obat yang bersifat asam lemah ya, jadi pH-nya 4, 5 gitu ya, akan lebih terionisasi pada suasana basah ya. Jadi dia akan mudah terionisasi pada suasana basah. Tapi obat yang bersifat basah lemah, maka dia akan terionisasi pada suasana asam ya. Jadi mereka saling berpasangan gitu ya. Ini contoh yang bersifat basah obat-obatnya ya. Kemudian ini contoh yang bersifat asam obat-obatan. Nah, jadi kalau dia dikatakan zat itu seperti tadi ini levodopa atau penisilin ya penisilin itu disebut asam karena dia kemampuannya menghasilkan ion hidrogen ya itu bagus ya baik ya sedangkan kalau dia tadi yang basah
dia dia akan kemampuannya dia untuk menjadi ion eh, dia justru OH ya. Kalau ya jadi kalau basa dia OH negatif ya, hidrogen ya. Hidrogen, hidroksida ya. Kalau ini hidrogen plus, ini OH negatif ya. Ini kalau basa ya. Semakin banyak ion H+ yang mampu dihasilkan menandakan sifat asam yang semakin kuat ya. Tadi contoh-contoh obatnya ya. Begitu juga yang basa ya. Nah, derajat ionisasi itu dilambangkan sebagai ini ya. Itu menunjukkan jumlah mol yang terion per jumlah mol zat mula-mula ya. Jadi berapa yang terion misalnya kalau kalau misalnya yang terion itu dinyatakan akan dinyatakan asam atau basa kuat bila A-nya itu sama dengan 1 ya. Tapi kalau dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka dinyatakan dia sebagai asam atau basa lemah. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka dia disebut non-elektrolit. Dia nggak akan menjadi ion yang mempunyai kekuatan ini, ion-ion ya. Ini dikatakan non-elektrolit. Jadi derajat ionisasi, jumlah mol, ya satuannya adalah mol, zat yang terion, dan dibagi jumlah mol zat yang dia mula-mulanya. Ya. Jadi satuannya adalah mol, ya kalau untuk mengetahui derajat ionisasi. Oke. Molekul akan menjadi tidak terionisasi jika berada pada suasana pH yang sama. Ya tadi yang sifatnya asam, dia dalam lingkungan asam, maka dia akan tidak terionisasi dan akan lebih bermuatan jika berada pH yang berbeda, yaitu tadi asam dan basa ya. Ini cuma diulang aja dari sebelumnya tadi ya. Ini dia terionisasi ya. Semakin bermuatan suatu molekul ya akan semakin sulit menembus membran. Nah, ini dimanfaatkan para ilmuwan untuk penelitian ya. Dipelajari sifat-sifat molekul tersebut. Kalau dia semakin bermuatan, maka dia akan semakin sulit menembus membran ya. Semakin kurang bermuatan, maka dia akan lebih mudah menembus membran. Ya, jadi ini bisa diprediksi ya untuk sifat absorpsinya obat tersebut ya. Nah, ini cara menghitungnya ya. pH-nya sama dengan pKa plus log garam per asam ya. Pakai log-logan ya. Mungkin di kimia kimia apa ya? Ini ada di mana ya? Di pelajaran di mata kuliah yang lain udah ada ya. Nah, ini contohnya soalnya ya. Hitung pH larutan buffer yang terdiri dari 0,2 mol natrium asetat dan asam asetat. Nilai pKa asam asetat adalah 4,76. Kayak rumus yang tadi ya. Kita lihat aja dulu jawabannya. Tadi rumusnya ini, pH pKa pas log garam per asam. pH-nya ditanya, pKa-nya ketahuan. Ya. Ini natrium asetat per asam asetatnya, garamnya kan natrium asetat 0,2 M dan asam asetatnya 0,2 M juga ya. Maka log 1 sama dengan 0, maka akan ketahuan pH-nya adalah 4,76. Jangan lupa kalau larutan buffer itu pasti ada garamnya dan ada asamnya ya. Ini berapa garam dan asam. Jadi ini kan garam dan asamnya ya.
Berapa rasio garam dan asam yang dibutuhkan untuk menyiapkan natrium asetat asam asetat jika pH larutan buffer tersebut 5,67 dan pKa-nya tadi sama ya. Jadi ini kalau di rumus yang sebelumnya ini 5,67 5,67 pH-nya, pKa-nya 4,76 yang ditanya ini ya. Masih jadi ketahuan ya. Tinggal dikurangin aja pH dikurang pKa ya. Dapatlah 1 ya. Jadi antilognya 1 ini 10 ya. Jadi ini perbandingannya 10:1 ya. Gitu. Jadi di sini dilakukan pembulatan karena antilognya 0,91 nggak ada. Jadi dibulatkan yang ada 1 maka didapat antilognya 1 itu 10 ya. Jadi kita pakai buku-buku pakai itu lagi yang log-logan itu kalau dihitung ya. Itu teman-teman untuk yang apa namanya ionisasi ya, derajat ionisasi rumusnya ini. Biasa ditanya tentang pH ya. Terus kaidahnya yang harus diingat ini elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Berapa derajat ionisasinya? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Ya, baik. Untuk masalah calculation, itu contoh-contoh soal yang diberikan dan materinya juga ya. Oke, kita udah hampir akhir ya. Baik, tinggal 2 kali kuliah ya. Ini Siti Julianti kenapa? Tidak melanjutkan kuliah, Ibu. Oh, oh ini ada tandanya sekarang. Adalah ada. Sama, Ibu. Tidak melanjutkan juga, Ibu. Oh, iya, nggak ditulis ya. Raju masih ada. Aduh, hadir Bu. Maaf Hari dari ini jaringan. masih ada. Ah, hari ini masih ada. Hari ini hadir Ibu. Raju ada di mana Raju? Kalau nggak cuti Kak? Iya Bu. Ce- Charlie, Charlie, Hadir Ibu. Musdalifah ada ya? Masih. Ya, hadir, Ibu. Oh, si Adela juga nih. Yang di itu cuma Siti Julianti aja. Oke, bentar ya. Oke, kemudian yang kedua. Oke. Widiawati, Hadir, Bu. Lutfiana, Hadir Bu. Mutia, Hadir Ibu. Cecilia, Hadir Bu. Septiana, Maulana, nggak kedengeran sih Hadir Bu. Septiana.
Oke. Vika Faradila. Hadir, Bu. Ida Ikhwatun. Winda Aprianti. Edea. Hadir, Bu. Ayu Nur Talida. Hadir, Bu. Oke. Banyak banget hari ini. Ikhwatunida perasaan nggak pernah 42 ya. Ikhwatunida sekali lagi dipanggil kamu ada di dalam itu partisipan. Ikhwatunida. Oke. Tunggu ya, ini nggak bisa di save lagi. Lagi agak ini agak lama. 22A ikut itu ya, ikut kelas yang lain. Baik. Dia Ayu. Hadir, Ibu. Oke. Anita. Hadir, Bu. Mala Komalasari. Hadir, Ibu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Ibu. Travelina. Bu. Lulu. Hadir, Bu. Septi. Septi Berta. Nggak ada ya? Cuti, Bu. Cuti, Bu. Ayo dia. Hadir, Ibu. Ananda Sela. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Farizan. Farizan. Iskandar Hakim. Hadir, Ibu. Nia Febriana. Nia. Azahra. Hadir, Bu. Azahira. Azahir hadir, Ibu. Sashabila. Hadir, Ibu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafah. Hadir, Bu. Nah, ada Septia Wafah. Oh iya. Indah Hadir, Ibu. Octavia. Hadir, Bu. Siti Azkia. Siti Azkia. Ilmi Paulina. Aduh. Selinia. Hadir, Ibu. Selinia. Iya, saya ini hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Anita. Anita hadir, Ibu. Ratri. Ratri. Hadir, Ibu. Oke.
Sebentar. Ada. Terus. Terus. Gak ada. Gak ada. Sekian. Siti Askia. Siti Askia. Hadir, Bu. Mana kamu dari tadi? Lagi apa Siti Askia? Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, Ibu akhiri temuan malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk.